Selamat datang lagi di channel YouTube saya, Wati Juliana. Untuk yang baru datang, silakan sebelum kita lanjutkan di cerita kita, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share buat kalian yang merasa bahwa postingan ini atau channel ini bermanfaat buat kalian. Oke, gak lama-lama aku mau menceritakan kisah seorang yang dulunya dianggap sebagai seorang yang idiot, bahkan gak ada sekolahan yang mau nerima dia. Tapi entah, dia menjadi seorang yang luar biasa, di luar perkiraan kita. Dia seorang yang idiot tapi bisa menciptakan sesuatu. Siapa dia? Siapa orang itu? Tonton terus ceritanya. Oke, saat ini saya akan bahas tentang seorang yang dianggap idiot tapi bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Siapa dia? Kisahnya berawal dari sebuah kota di Ohio, Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Nama panggilannya adalah Tommy. Iya, nama panggilannya adalah Tommy, nama kecilnya adalah Tommy. Tapi siapa sangka, dia adalah seorang yang luar biasa, yang saat ini penemuannya kita nikmati sampai sekarang. Dan namanya terkenal bukan lagi sebagai seorang Tommy kecil, tapi jadi seorang Thomas Alva Edison. Tahu ya? Oke, aku mau menceritakan bahwa seorang Thomas Alva Edison ini adalah seorang yang lahir dengan kemampuan yang biasa-biasa aja, sama seperti saya, sama seperti kalian semua, biasa-biasa aja. Nggak ada bakat yang menonjol pada diri Tommy kecil. Bahkan dia di suatu sekolah, dia termasuk memiliki nilai yang kurang baik, bahkan mungkin nilai yang tidak baik ya. Dia selalu mendapatkan nilai buruk di kelasnya, selalu mengecewakan hasil-hasil ujiannya. Nah, sampai pada suatu ketika gurunya sudah nggak mampu lagi untuk mengajari si Tommy kecil. Apa yang dilakukan bu gurunya? Gurunya memanggil Tommy dengan memberikan sebuah surat kecil, dilipat, dimasukkan ke dalam amplop, dia berikan kepada Tommy. Apa yang guru itu katakan? Berikan surat ini pada ibumu, jangan dibuka. Berikan surat ini pada ibumu, jangan dibuka. Iya, itu adalah perintah dari guru si Tommy kecil. Tommy kecil tanpa perasaan apapun, tanpa bertanya terlalu banyak, dia menerima sepucuk surat itu, dia memberikannya pada ibunya. Siapa sangka, ternyata isi surat itu sesuatu yang mengejutkan buat si ibu Tommy. Ibunya membaca surat itu dengan lantang, dengan suara keras di hadapan Tommy kecil. Kalian tahu apa yang dia katakan? Ibunya berkata, "Putra Anda ini adalah seorang yang sangat jenius. Sekolah ini tidak mampu mengajari seorang yang seperti putra Anda. Dan sekolah ini tidak memiliki guru yang cukup cakap untuk mengajarinya. Untuk itu, didiklah anakmu." Ibu Tommy membacakan surat itu dengan sangat lantang di hadapan si Tommy kecil. Tommy tak tahu apapun. Mulai saat itu, si Tommy tidak pernah pergi ke sekolah lagi. Dia belajar di rumah. Siapa yang mengajarinya? Tentu si ibu Tommy. Iya. Mulai dari saat itu, apapun yang Tommy pelajari, semuanya berasal dari seorang ibu yang sangat-sangat telaten. Sangat telaten, sangat sabar, sangat luar biasa. Bahkan seorang ibu yang berperan aktif dalam kehidupan si Tommy kecil. Tommy meninggalkan bangku sekolahnya dan mulai belajar di rumah. Tapi, saat Tommy berusia 12 tahun, Tommy sudah memiliki laboratorium kecil di ruangan bawah tanah miliknya. Iya, ketertarikan Tommy terhadap benda-benda, terhadap apapun yang belum ia tahu, dia memiliki rasa ingin tahu yang luas.
bahkan dia greget tentang segala sesuatu. Di usianya yang masih sangat kecil, tanpa mengenyam bangku pendidikan, Tommy bisa menciptakan telegraf. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, tapi sudah berfungsi. Iya, bayangkan umurnya baru 12 tahun, tapi dia sudah menciptakan sesuatu yang dapat dia gunakan. Tapi jangan salah, ketika Tommy berumur 32 tahun, dia bukan lagi Tommy kecil yang idiot. Dia bukan lagi Tommy kecil yang tidak tahu apa-apa. Ya, penemuannya, karyanya kita nikmati sampai sekarang. Apa itu? Terang, lampu pijar yang dia temukan. Dunia sudah tidak lagi menjadi gelap di waktu malam. Bahkan di kota-kota, hampir malam pun sama menjadi siang. Aktivitas orang ramai di tengah kota. Dan itu karena apa? Karena lampu si Tommy. Jauh setelah ibunya meninggal, Tommy bukan lagi dikenal sebagai seorang yang Tommy kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi bahkan dia menjadi tokoh penemu ternama. Penemu ternama dengan memiliki hak paten. Kalian tahu berapa hak patennya? 1093 hak paten. Iya, 1093. Kalian bisa bayangkan berapa penemuan yang sudah dia temukan, berapa karya yang sudah bisa dia ciptakan tanpa mengenyam bangku pendidikan. Di sini bukan saya menekankan bahwa pendidikan itu nggak penting, bukan, tapi kita belajar dari sosok Tommy bahwa Tommy kecil yang awalnya dianggap idiot oleh semua orang, dengan penanganan yang tepat, dengan bimbingan yang tepat, dia menjadi seorang yang luar biasa. Suatu ketika, si Tommy sedang beres-beres di rumahnya. Dia menemukan sepucuk surat lama. Iya, surat yang diberikan gurunya untuk disampaikan kepada ibunya. Kalian tahu apa bunyinya? Bunyinya seperti ini. Putra Anda anak yang bodoh. Kami tidak menginginkan anak Anda untuk bersekolah lagi. Iya, demikianlah isi surat itu. Tommy terkejut dong. Gak menyangka bahwa isi surat yang dia dengar dari ibunya waktu itu dengan apa yang dia temukan berbeda, jauh berbeda. Tommy menangis melihat surat itu. Dia menyadari bahwa peran ibunya sangat dominan dalam kehidupannya. Kemudian dia menulis beberapa kalimat di diary-nya. Dia menulis, "Saya, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh. Tapi karena ibu yang luar biasa, dia bisa menjadi seorang yang jenius pada abad kehidupannya." Jika kita sekarang menikmati lampu pijar yang dia ciptakan, kita berhutang bukan pada sosok Thomas Alva Edison, tapi kita berhutang pada seorang ibu yang luar biasa, yang mampu mendidik seorang yang idiot menjadi seorang yang berguna buat semua orang. Jadi, suatu saat ketika kalian menjadi seorang ibu atau bahkan sekarang menjadi seorang orang tua, buat kalian yang menonton channel ini, dan ketika kalian melihat dunia nyata, ada seorang atau sekelompok orang yang mengejas anak kalian gak bisa apa-apa, yang mengejas anak kalian terlambat dalam segala hal, please, jangan percaya itu. Jangan percaya itu. Belajarlah pada seseorang yang seperti Ibu Tommy. Dia percaya pada kemampuan anaknya. Dan saya harap kalian dan kita semua yang sudah menjadi orang tua ataupun yang akan menjadi orang tua, ingat, anak kalian luar biasa. Ketika mendengar kisah Tommy kecil yang kemudian tumbuh menjadi seorang Thomas Alva Edison, kita banyak belajar di sini bahwa menjadi seorang yang luar biasa bukan karena faktor dari pendidikan,
tapi karena adanya kemauan yang kuat, tapi karena adanya keingintahuan yang luar biasa, itu yang menjadikan kalian semua jadi seorang yang dapat bermanfaat buat semua orang. Melalui cerita yang telah saya sampaikan, saya berharap sih ada efek positif ya buat kita, menjadi motivasi buat kita sendiri bahwa kita pun bisa menjadi sesuatu yang lebih dari diri kita sebenarnya, seperti halnya Thomas Alva Edison. Sebelum menjadi apa-apa, dia bukan siapa-siapa, tapi setelah proses yang panjang, dia menjadi seorang yang luar biasa. Bahkan namanya sampai sekarang masih kita kenang. Penemuannya sampai sekarang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, jangan menyerah tentang apapun keadaannya, termasuk saya dan kalian. Berusahalah dengan sekuat tenaga kalian, berproseslah dengan apa yang ada dalam diri kalian. Kalian akan menjadi luar biasa di hari yang akan datang. Jangan lupa kembali lagi tonton terus cerita-cerita yang menarik dalam channel saya. Untuk subscribe, like, kalian kalau mau komen silakan komentar tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Yang seperti Thomas Alva Edison, pasti banyaklah cerita-cerita kalian. Silakan tulis dalam kolom komentar. Kita akan sharing sama-sama di situ. Jangan lupa kalau kalian menganggap channel ini bermanfaat, share buat kalian. Terima kasih.